Salam Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Seorang pendidik pasti mengenal tentang prinsip pengajaran dan asesmen. Namun, mengapa Bapak Ibu harus mempelajari dan memahami prinsip pengajaran dan asesmen, terutama pada pembelajaran paradigma baru kurikulum Merdeka Belajar? Lalu, apa keterkaitan capaian pembelajaran dengan asesmen yang harus dilakukan pada peserta didik? Modul ini memiliki bobot 3 SKS dengan 7 topik yang lebih diorientasikan pada kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen serta dilakukan melalui alur merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri yang dapat berisi pertanyaan pemantik atau kasus-kasus yang dapat dijadikan sebagai apersepsi. Sebagai contoh, bagaimana pengalaman Anda mengenai pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru-guru Anda di sekolah menengah atau saat Anda kuliah? Apakah yang Anda rasakan saat itu? Eksplorasi atau konsep materi berisikan konsep berupa teori yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas atau dipelajari. Pada bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu mengeksplor materi yang ada pada modul atau sumber lain. Ruang kolaborasi berupa forum diskusi di mana mahasiswa melakukan diskusi dengan teman sejawat maupun dengan dosen terkait materi dan tugas. Demonstrasi kontekstual berupa tindakan atau kegiatan berkaitan dengan materi dan tugas. Elaborasi berkaitan dengan pemahaman mahasiswa pada materi dan tugas. Koneksi atau hubungan antar materi. Mahasiswa mampu mengaitkan antar topik dan materi. Dan aksi nyata. Mahasiswa mampu membuat suatu produk berdasarkan pemahaman pada materi atau topik yang sudah dipelajari. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip pengajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka Belajar. Adapun 7 topik pada modul ini yaitu 1. Sinkronisasi perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di SD. 2. Implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk SD. 3. Analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik atau anak usia sekolah dasar. 4. Lingkungan kelas yang aman, nyaman dan berpihak pada ekosistem pembelajaran SD. 5. Implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. 6. Laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di SD. Dan 7. Refleksi praktik pembelajaran dan asesmen dalam konteks pendidikan SD. Bapak Ibu dosen hebat, mata kuliah ini adalah mata kuliah berjenjang yang akan dilanjutkan pada prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2. Modul ini membekali mahasiswa dengan pendalaman pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip pembelajaran yang meliputi merancang kegiatan pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, termasuk peserta didik, guru, dan asisten guru, dengan menggunakan prinsip ekosistem pembelajaran, serta mengelola pembelajaran yang efektif dan reflektif. Modul ini juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mendesain asesmen, menyediakan umpan balik, dan laporan perkembangan anak. Pelaksanaan mata kuliah ini
memadukan data observasi yang meliputi cara guru SD merancang, membuat, atau menyusun perangkat pembelajaran sesuai kurikulum yang digunakan di sekolah. Sebagai contoh, kurikulum 2013 dengan penciri tematik berupa muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, PKN, IPA, IPS, SBDP, dan PJOK, serta menelaah kurikulum Merdeka Belajar berupa penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik, menguatkan fondasi pemahaman literasi dan numerasi, serta kemampuan berpikir secara inquiry, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Bahasa Inggris dianjurkan untuk mulai diajarkan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Melaksanakan pembelajaran dan kegiatan bermain anak dengan kajian teoritis. Observasi ini dilaksanakan oleh mahasiswa pada kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL 1. Prinsip pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran paradigma baru berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Mata kuliah ini dapat melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak atau praktisi pendidikan. Bapak Ibu dosen hebat, dalam pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa akan diberikan bimbingan dalam menelaah perencanaan pembelajaran dan asesmen pada saat observasi di sekolah, merancang pembelajaran dan asesmen yang efektif, melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif, melaporkan pembelajaran dan asesmen di sekolah pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 dan melaksanakan refleksi bersama peserta. Pembelajaran disusun menggunakan pertama, konsep Merdeka Belajar, backward design, dan teach at the right level yang diimplementasikan guru melalui pemberian kebebasan kepada murid dalam mengambil keputusan, kebebasan belajar mandiri dan kreatif, serta kebebasan berinovasi. Kedua, konsep profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Keenam elemen ini dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Ketiga, higher order thinking skill atau HOT, atau biasa disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, merupakan proses berpikir yang mengharuskan peserta didik untuk mengembangkan ide-ide. Keempat, keterampilan abad 21, yaitu critical thinking and problem solving, kreatif and inovatif, kolaboratif and komunikatif atau 4C, atau dikenal juga dengan pembelajaran abad 21 yang berfokus pada peserta didik dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir, diantaranya berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreatif, serta literasi informasi. Dan kelima, Technological Pedagogy and Content Knowledge atau TPEC merupakan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan
yang mengedepankan teknologi dan aplikasi konten tertentu dalam pembelajaran. Bapak Ibu dosen hebat, pada setiap topik, mahasiswa diwajibkan menelaah setiap kasus yang berkaitan dengan pembelajaran dan mengunggahnya pada LMS sesuai waktu yang telah ditetapkan. Melakukan refleksi berupa telaah kelebihan dan kekurangan dari tugas dan membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil refleksi. Alur Merdeka pada bagian evaluasi adalah aksi nyata bahwa mahasiswa mampu membuat dokumen berupa produk asesmen bermuatan HOTS dan rubrik penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta perangkat pembelajaran berupa LPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan alat evaluasi. Perlu diingat bahwa pembelajaran dan asesmen merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, pemahaman konsep prinsip pengajaran dan asesmen perlu terus digali dengan meningkatkan literasi baca. Demikian Bapak Ibu dosen hebat, semoga selalu sehat, semangat, dan sukses. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan merdeka belajar.